Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aska Dahya Putra Muyawan dengan teman saya yang lainnya yaitu Dapawan Aziz, Ariel Davidson Lucius, Reimer Bikla Arthur Saragi Munte yang akan mempresentasikan laporan kami mengenai analisis statistika berdasarkan dataset penggunaan internet. Nah, laporan ini bertujuan untuk menganalisis secara statistik hubungan kuantitatif antara durasi penggunaan internet harian sebagai variabel independen X dan skor produktivitas individu sebagai variabel independen Y. Dalam konteks perilaku digital modern, diasumsikan bahwa durasi penggunaan internet yang berlebihan dapat bertindak sebagai distraksi yang mempengaruhi kinerja. Analisis ini mencakup tinjauan deskriptif terhadap karakteristik populasi, validasi central limit theorem atau teori nilai limit pusat melalui metode sampling, serta pemodelan prediktif menggunakan regresi linear sederhana untuk mengukur dampak penurunan produktivitas per satuan waktu internet. Selanjutnya kepada Roy, dipersilakan. Ya, baik. Yang kedua adalah statistik deskriptif. Ya, kami mendapatkan data sebanyak 500 data untuk melihat bagaimana penggunaan internet dalam jam dan juga produktivitasnya. Yaitu yang pertama, median, variance, STD-DEF itu adalah simpangan baku dan minimum maksimum. Dapat kami simpulkan. Yang pertama, dalam penggunaannya 4 jam, kurang lebih 4 jam, produktivitas skornya itu 79.000 orang atau 79.067.681.398. Sedangkan median 3 jam 895 atau 4 jam itu sekitar 80 juta orang atau 80.138.138.9832. Terus untuk variannya dari penggunaan jam untuk internet 4 juta jam itu sekitar 4 juta juga produktivitas skor untuk per orangnya. Terus sedangkan STD-DEF atau simpangan bakunya itu juga sama, 2 penggunaan jam dengan produktivitas skornya. Sedangkan pada minimum untuk penggunaan internet secara jam itu nggak ada, tapi produktivitasnya tetap 43.000. Sedangkan yang maksimum 10 jam atau titik tertingginya itu sekitar 104. Next ke bawah. Jadi dari data Excel yang dapat ditampilkan di sini, hasil analisis variabelnya jam penggunaan internet atau dengan variabel X itu menunjukkan pola distribusi yang cenderung miring ke kanan atau positive scale. Jadi hal ini bisa terlihat dari konsentrasi data yang sebagian besar berada pada rentang 3 hingga 4 jam. Itu mayoritas pengguna menghabiskan waktu internetnya di sekitar jam itu. Sedangkan pada keberadaan ekor atau pada sisi kanan yang paling kecil menandakan adanya segelintir penggunaan dengan durasi penggunaan yang sangat ekstrim. Itu bisa sekitar 10-94 jam atau sekitar 11 jam lebih. Dan dengan munculnya nilai-nilai setinggi ini memberikan dampak signifikan terhadap statistik pusat, di mana nilai rata-rata atau mediannya itu sekitar 4 jam 7 menit menjadi lebih besar daripada nilai tengahnya yaitu 3 jam 4 jam lebih sedikit. Selisih tersebut mengonfirmasi bahwa rata-rata populasi tertarik ke arah kanan oleh kelompok pengguna dengan durasi tinggi, meskipun mereka merupakan representasi dari kebiasaan mayoritas populasi dalam dataset ini. Mungkin bisa ditunjukkan untuk data Excel-nya, Aska? Sebentar. Nah, untuk bagian populasi. Nah, dapat disimpulkan kan dari variabel 0 sampai 100 itu penggunanya, misalkan data maksimal penggunanya. Sedangkan yang bagian X itu 089 sampai
sekitar 11,57 itu adalah produktivitasnya atau jamnya penggunaan itu. Kita kan dapat disimpulkan dari 3,07 atau medianya itu itu lebih banyak daripada yang data ekstrimnya itu. Jadi kita menandakan bahwa sekitar median atau 3,90 atau 4,07 itu menandakan bahwa rata-ratanya atau medianya itu menandakan bahwa productivity dari setiap penggunanya itu lebih meningkat daripada data ekstrim, karena data ekstrim itu kan hanya 10 jam sampai 10 sampai 11 jam itu hanya sekitar sedikit orang yang menggunakannya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, selanjutnya kepada sebentar. Kepada Eh, Ariel, sebentar baik, aku kirim dulu ini karena ini stop sharing. Nah, boleh untuk bab 3. baik, saya akan menunjukkan pada bab 3, yaitu mengenai visualisasi distribusi populasi. Pada bagian ini, analisis difokuskan pada variabel Y, yaitu skor produktivitas untuk melihat bagaimana kinerja tersebar di seluruh populasi. Nah, bisa dilihat dari histogramnya, untuk skor produktivitas menunjukkan bentuk yang cenderung simetris dan mendekati pola distribusi normal. Hal ini terindikasi dari nilai rata-rata sebesar 79,68 yang sama berdekatan dengan nilai tengah sebesar 80. Tidak seperti variabel penggunaan internet yang miring kanan, data produktivitas ini berkumpul di area tengah. Artinya mayoritas subjek memiliki skor produktivitas di kisaran rata-rata sekitar 75 sampai 85 poin, dengan jumlah individu yang memiliki skor sangat rendah dan atau sangat tinggi, semakin sedikit secara proporsional di kedua sisi ekor kurva. Lanjut. Untuk ininya. Ini untuk distribusi populasi, skor produktivitas secara populasi. Seperti itu. Ya. Kita stop sharing. Nah, boleh dilanjut ke Dava untuk teorema limit pusat. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Dava Alwan Aziz, akan melanjutkan seputar bab 4, yaitu teori limit pusat. Pada bab 4 yaitu teori limit pusat, di sini kita akan validasi bahwa teorema limit pusat dilakukan dengan eksperimen pengambilan 30 sampel acak dengan ukuran sampel masing-masing 5. Seperti yang ada di laporan, sudah terdapat nilai acak dengan urutan N1 sampai N5 dengan total nilai dari semua N-nya kita jadikan mean, sehingga akan didapatkan 30 data yang berurutan. Nah, 30 data mean yang acak ini, kemudian kita akan buatkan rata-ratanya, yang rata-ratanya itu ditemukan bahwa nilai rata-ratanya atau mu x naught-nya 3,9324. Boleh ke bawah lagi. Oke, dan terdapat histogram yang menunjukkan bahwa histogramnya itu cenderung stabil ya. Oke, seperti yang bisa dilihat pada histogram yang ada di laporan, itu lebih simetris dan mulai membentuk lonceng. Inilah yang dimaksud CLT,
yang meskipun data aslinya berantakan atau miring atau skewed, rata-rata dari sampelnya akan selalu membentuk distribusi normal. Kemudian, pada perhitungan bawah selanjutnya, itu terdapat standar error, di mana standar error ini kita perhitungkan dengan data standar deviasi populasi yang bernilai 2,0207 dibagi dengan jumlah n-nya, yaitu 5. Tapi kita bagi dengan akar n, jadi akar 5, yang kemudian nilainya akan menjadi 0,9037. Nah, ini menjawab dari beberapa pertanyaan yang diberikan, yaitu apakah distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal? Tentu saja ya. Meskipun data populasi aslinya miring, histogram rata-rata sampel menunjukkan distribusi yang lebih simetris dan terpusat di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan pengambilan sampel, variasi ekstrim dari data individu mulai saling memindahkan sehingga rata-ratanya berkumpul di nilai pusat. Kemudian, apakah hasilnya konsisten dengan teorema limit pusat? Itu sangat konsisten. Eksperimen ini membuktikan dua prinsip utama CLT, yaitu rata-rata dari distribusi rata-rata sampel atau mu x naught secara matematis mendekati rata-rata populasi. Bentuk distribusi rata-rata sampel akan cenderung normal meskipun populasi aslinya tidak berdistribusi normal, terutama karena ukuran total datanya yang diambil cukup besar, yaitu 30 kali pengambilan sampel. Mungkin bisa beralih ke file Excel-nya. Oke. Ini data yang kita ambil dari perhitungan sebelumnya. Di sini terdapat average dan juga nilai mu atau populasinya, di mana nilai populasinya itu 4,06 dan average-nya 3,9. Nah, walaupun walaupun berbeda nilainya, tidak sama, tapi ini membuktikan sampel diambil secara acak dan hanya mewakili sebagian dari populasi. Tapi meskipun demikian, ini tetap mendukung teorema limit pusat karena distribusinya telah bertransformasi menjadi normal. Dan karena angkanya 3,93 yang mendekati dengan 4,06, ini membuktikan bahwa pengambilan sampel sudah benar dan juga akurat. Dikarenakan rata-rata sampel akan mendekati rata-rata populasi. Itulah yang akan terjadi saat pengambilan sampel CLT. Kemudian, pada standar error teoritis, itu rata-rata sampel jauh lebih stabil dan tidak terlalu bervariasi dibandingkan data individu per orangnya. Dikarenakan nilainya jauh lebih kecil daripada standar deviasi asli, yaitu 2,02. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih Dava. Selanjutnya kepada saya lagi. Sebentar. Sekarang untuk bagian korelasi dan regresi linear, yaitu hubungan antara variabel jam internet, penggunaan internet, dan skor produktivitas. Yang berhasil yang telah didapatkan yaitu mereka mendapatkan yang untuk korelasi mereka di minus 0,9 dan untuk regresi secara slope
yaitu di minus 4,9 yang bisa dibulatkan menjadi ke angka 5. Dan untuk regresi intercept-nya, mereka mendapatkan di angka 99,7. Nah, dari persamaan untuk persamaan regresi ini, yaitu kita mendapatkan 99,7 dikurangi 4,93 X. Nah, interpretasinya adalah hubungan yaitu untuk kekuatan hubungan antara nilai R yaitu di minus 0,96 ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan negatif. Artinya, terdapat pola yang sangat jelas. Semakin tinggi durasi penggunaan internet, semakin berkurangnya skor produktivitasnya. Nah, makna intercept yaitu di A sama dengan 99,72, angka ini mempresentasikan nilai dasar produktivitas tersebut. Jika seseorang tidak menggunakan internet sama sekali, artinya dia tidak menggunakan internet selama 0 jam, maka model tersebut memprediksi produktivitas maksimal yang mereka dapatkan berada di angka 99,7 poin. Nah, untuk makna slope B-min 4,93 yaitu di angka negatif ini menunjukkan laju penurunan. Semakin menambahnya jam penggunaan internet diasosiasikan dengan penurunan skor aktivitas sebesar 4,93 poin. Dan ini untuk file Excel yang telah dibuat. Dalam untuk bagian korelasi ini, yaitu minus 0,96 ini, semakin lama penggunaan dengan menunjukkan bahwa semakin lama penggunaan internet, skor produktivitas cenderung menurun secara signifikan. Untuk regresinya, regresi slope yaitu di minus 4,9, setiap penambahan 1 jam penggunaan internet, maka produktivitas turun sekitar 4,93 poin. Untuk regresi intercept yaitu produktivitas maksimum saat penggunaan internet itu 0 jam. Seperti itu. Selanjutnya ke bab selanjutnya. Saya share. Mangga, Roy. Ya. Untuk bab 6 atau prediksi. Jadi kita akan memprediksi skor produktivitas untuk penggunaan internet selama 6 jam dalam sehari. Nilai jam internet ini kita tandai dengan variabel X, yaitu sekitar 6 jam. Jadi dari data yang sudah disampaikan oleh Aska, kita itu akan memperhitungkan prediksinya. Yang pertama, kita kalikan slope dengan jam internet. Yang tadi yang sudah didapatkan oleh Aska itu sekitar 4,93 dengan dikalikan nilai jam internetnya sekitar 6 jam. Dapat dihasilkan adalah 29,58. Ini adalah nilai prediksi awal. Terus habis itu kita kurangi dengan hasil interceptnya. Itu sekitar 99,72 yang sudah disampaikan oleh Aska di bab 5. Kita kurangkan dengan perhitungan prediksi yang sebelumnya 99,72 kurangnya 29,58 sama dengan 70,14. Jadi dari hasil prediksi sebesar 70,14, poin produktivitas untuk 6 jam penggunaan internet ini dinilai sangat masuk akal dan memiliki tingkat keandalan tinggi, yang dimana bahwa penggunaan internet secara data dihasilkan bahwa setiap orang yang menggunakan internet itu paling tingginya adalah 6 jam penggunaan internet. Untuk bab selanjutnya oleh Ariel. Baik, saya akan melanjutkan dalam bab 7 kesimpulan. Nah, berdasarkan rangkaian analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa
temuan kunci. Yang pertama, dampak negatif internet. Terdapat bukti statistik yang kuat bahwa durasi pengguna internet berkorelasi negatif signifikan dengan produktivitas. Model memprediksi penurunan kinerja hampir 5 poin untuk setiap jam aktivitas daring. Lalu validitas statistik. Eksperimen CLT berhasil membuktikan bahwa meskipun data perilaku manusia cenderung miring, skew, pengambilan sampel yang tepat dapat menormalkan data tersebut, sehingga teknik statistik parametrik valid untuk digunakan. Yang ketiga, korelasi sangat kuat dan negatif. Terdapat hubungan linear yang sangat kuat dan berbanding terbalik. Peningkatan jam internet hampir pasti menyebabkan penurunan skor produktivitas. Jadi untuk refleksi keterbatasan kami, meskipun korelasi yang ditemukan sangat tinggi, minus 0,96, perlu dicatat bahwa korelasi tidak menyiratkan kausalitas. Analisis ini terbatas pada satu variabel independen. Faktor lain seperti beban kerja, kondisi kesehatan, atau jenis pekerjaan tidak dimasukkan dalam model ini. Selain itu, ukuran sampel dalam eksperimen CLT yaitu 5 masih tergolong kecil, meskipun sudah cukup untuk menunjukkan tren normalitas. Penelitian lanjutan dengan variabel multivarian disarankan untuk hasil yang lebih komprehensif. Baik, sekian dari tim kami. Saya serahkan pada Aska. Oke, terima kasih kepada Ari dan kawan-kawanku. Dan segitu aja presentasi kami mengenai penggunaan internet yang berhubungan dengan produktivitas penggunaannya, dengan produktivitas penggunanya. Aku cukupkan di sini saja. Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di Zoom ini. Aku tutup dengan doa dan doanya masing-masing, menurut kepercayaannya masing-masing. Oke, aku tutup. Terima kasih kepada kalian semua. Oke, ini recording stopin dong. Stopnya gimana? Dipencet lagi. Kopi dong. Ah. Kopi. Aku lupa.